Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Ketemu lagi dengan saya untuk pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 11. Pada pertemuan kali ini, kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu terkait dengan bab 3 yang kita akan bahas tentang apa saja itu, yaitu kita akan membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Baik, silakan. Yang kalian belum berdoa, silakan berdoa terlebih dahulu. Ya, jangan lupa kalian yang belum subscribe channel ini silakan di subscribe, dan jangan lupa aktifkan pemberitahuannya agar kalian bisa tahu materi selanjutnya. Baik, kita akan masuk ke bagian yang pertama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu hukum dan apa itu penggolongan hukum, macam-macamnya seperti apa. Nah, sistem hukum di Indonesia, makna dan karakteristik hukum. Nah, kalau kita lihat, seorang filosof pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Ya, nih, maksudnya bagaimana? Kalau kalian pernah ke kebun binatang, tentunya di situ ada pagar-pagarnya. Nah, pagar itu membatasi apa? Gerak dari hewan-hewan. Nah, coba bayangkan kalau tidak ada pagarnya. Ketika kalian datang ke kebun binatang tidak ada pagarnya, lalu bagaimana hewan-hewan buas yang ada di sana? Bisa saja menerkam kita. Nah, dengan adanya pagar itu gerak mereka dibatasi. Tujuannya apa? Ya untuk melindungi manusia. Nah, kalau kita tarik kesimpulan ya, bahwa hukum itu sebenarnya adalah aturan, tata tertib dan kaidah hukum. Nah, Van Apeldoorn mengatakan nih, definisi tentang hukum itu sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai kenyataan. Akan tetapi, meskipun sulit merumuskan definisi yang baku mengenai hukum, di dalam hukum terdapat beberapa unsur. Apa saja itu? Yang pertama yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Jadi yang namanya hukum pasti itu adalah aturan tentang tingkah laku masyarakat. Yang kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Jadi yang membuat hukum adalah lembaga yang resmi. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa, harus dilaksanakan. Yang keempat, sanksi serta pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Ya, jadi sanksi terhadap pelanggaran itu ketika seseorang melanggar maka sanksinya tegas, dan itu sudah disebutkan dalam hukum itu. Nah, adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan. Nah, perintah atau larangan itu ya harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat. Karena apa? Karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat, dan terhadap orang yang tidak menaatinya akan diberikan sanksi yang tegas. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, apa itu? Yaitu menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Nah, ingatan tadi, hukum itu ya tegas dan juga ada pelaksanaannya. Tujuannya untuk apa? Yaitu memberikan kepastian hukum. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Supaya masyarakatnya apa? Tertib, tentram, damai, adil, makmur, bahagia, dan tentunya kebenaran dapat ditegakkan. Yang ketiga, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Coba bayangkan kalau tidak ada hukum, ada pencuri, ketika ditangkap, maka nanti masyarakat akan main hakim sendiri. Wong sudah ada hukum aja masih sering terjadi, apalagi tidak ada hukum. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana penggolongan hukum. Nah, penggolongan hukum itu kan ada banyak. Nah, kita akan lihat penggolongannya berdasarkan apa saja kita bisa melihatnya. Ya, kita bisa melihatnya. Oh, hukum kalau kita lihat berdasarkan ini, berdasarkan ini, berdasarkan ini. Sekarang kita lihat yang pertama nih, berdasarkan sumbernya. Kalau kita lihat hukum berdasarkan sumbernya, oh dari mana? Kita bisa lihat yang pertama ada undang-undang. Undang itu nggak harus yang sifat bunyinya undang-undang ya. Ada yang namanya perda, ada perpu, dan lain sebagainya. Ketika itu sebuah aturan yang dibuat oleh pemerintah, maka itu disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan itu apa? Ya hukum tidak tertulis.
ya, konvensi. Yang keempat yaitu traktat. Ya, traktat itu apa? Perjanjian antar negara. Yang keempat yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi itu apa? Yaitu keputusan hakim yang terdahulu. Ya, keputusan hakim terdahulu yang kemudian dijadikan sebagai sumber hukum oleh hakim-hakim berikutnya karena belum adanya peraturan perundang-undangan. Itu jurisprudensi. Ini yang tadi berdasarkan sumbernya. Yang kedua, berdasarkan bentuknya. Ya, nanti kalian bisa lihat juga di buku paket sudah ada. Ya, nanti akan ada tambahannya, saya tambahi sedikit. Ya, berdasarkan bentuknya, hukum itu kita bisa lihat ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Kalau tertulis berarti apa? Yang bisa kita lihat. Kalau tidak tertulis berarti kita tidak bisa melihat, tapi hukum itu berlangsung atau berjalan di masyarakat. Ya, kalau hukum tertulis itu juga bisa dibagi menjadi dua. Ada yang terkodifikasi, ya, ini dikodifikasikan atau di dalam bentuk kitab. Ya, contohnya kalau di Indonesia namanya KUHP, ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tuh, kalau tidak dikodifikasikan berarti eceran, ya, satu-satu. Ya, kayak undang-undang tentang pemilu, contohnya. Nah, sekarang yang berikutnya, cara mempertahankannya, ya. Kalau berdasarkan hukum kita lihat berdasarkan cara mempertahankannya itu ada dua. Yang pertama yaitu hukum material, yang kedua yaitu hukum formal. Hukum material itu apa? Hukum itu biasanya hanya berisi perintah dan larangan. Kalau hukum formal bagaimana? Hukum formal itu adalah hukum yang berisi cara untuk menjalankan hukum material. Nah, biasanya cirinya tertulis ada hukum acara. Contohnya kalau di Indonesia ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu hukum formal. Kalau kita melihat berdasarkan cara mempertahankannya. Tapi kalau kita lihat berdasarkan bentuknya, itu masuk dalam hukum tertulis. Nah, berikutnya berdasarkan wujudnya, yaitu ada hukum objektif dan subjektif. Hukum objektif berarti semuanya. Kalau hukum objektif itu berlaku untuk semuanya, ya. Kalau hukum subjektif berarti sudah person by person, ya, secara perorangan. Sekarang kita lihat hukum berdasarkan tempat berlakunya. Ya, kamu bisa buka di buku paket juga. Hukum nasional. Hukum nasional itu apa? Ya, berarti berlaku di seluruh negara. Itu hukum nasional. Kalau hukum internasional berarti yang bagaimana? Ya, berlaku di lebih dari 2 negara. Ya. Lebih dari 2 negara, contohnya perjanjian internasional. Berikutnya apa? Hukum asing, berlaku di negara lain. Berikutnya ada hukum gereja. Ya, sebenarnya ada tambahan lagi yaitu yang namanya hukum lokal. Kalau hukum lokal itu yang berlaku di wilayah tertentu. Contohnya apa? Perda, peraturan daerah. Nah, kalau hukum nasional berarti contohnya Undang-Undang Dasar. Hukum internasional tadi contohnya traktat. Hukum asing berarti undang-undangnya misalkan negara Malaysia. Hukum gereja yang berlaku di gereja. Berikutnya, berdasarkan sifatnya, yaitu hukum yang sifatnya memaksa, hukum yang sifatnya mengatur. Kalau hukum yang sifatnya memaksa ya berarti mau tidak mau harus dilaksanakan. Kalau hukum yang sifatnya mengatur, itu hukum itu bisa dikesampingkan kalau memang sudah ada aturan yang lebih. Contohnya, ya, nih kita ada kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tapi ketika pembagian warisan ada surat pembagian warisan, ada surat wasiat, maka hukum itu tidak dipakai. Hukum itu akan dipakai kalau tidak ada surat wasiat. Itu yang namanya sifat hukum mengatur. Berikutnya yaitu berdasarkan waktu berlakunya, yaitu ada ius constitutum dan ada ius constituendum. Kalau ius constitutum berarti yang berlaku saat ini. Hukum positif namanya. Kalau ius constituendum yaitu hukum yang berlaku di masa yang akan datang. Contohnya apa? RUU. RUU belum ada sekarang, belum berlaku. Nah, berikutnya berdasarkan isinya, ada yang namanya hukum publik, ada yang namanya hukum privat. Kalau hukum publik itu ya sifatnya mengatur untuk seluruh warga negara Indonesia, sifatnya umum. Nah, makanya di sini ada contohnya hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, ada hukum internasional. Ya, terus berikutnya kalau hukum privat itu sifatnya ya sudah subjektif, sudah mengatur orang per orang. Ya, ada hukum perdata, hukum perniagaan, kan jual beli. Ya, contoh ya,
si A dengan si B melakukan jual beli, dia punya perjanjian sendiri. Perjanjian itu tidak berlaku ketika si C dan si D membuat perjanjian lagi. Ya, itu yang namanya hukum privat. Nah, ada lagi, yaitu kalau kita lihat penggolongan hukum berdasarkan apa? Berdasarkan pribadi yang diaturnya. Ya, kalau berdasarkan pribadi yang diaturnya, ya, yang pertama itu ada yang namanya hukum untuk semua golongan. Ya, semua golongan berarti semua orang dapat. Yang kedua ada hukum apa? Hanya untuk satu golongan. Ya, berarti hanya untuk golongan itu saja. Ya, hanya untuk golongan itu saja. Contohnya hukum militer, ya hanya untuk anggota militer. Yang berikutnya adalah hukum antar golongan, yaitu ketika golongan yang satu dengan golongan yang lainnya punya hukum yang berbeda kemudian disatukan. Contohnya ketika seorang anggota TNI ingin menikah dengan warga negara sipil, ya, yang sipil, maka itu kan hukum yang berbeda. Baik, itu terkait dengan penggolongan hukum. Nah, tujuan hukum kalau kita lihat yang pertama yaitu tentunya untuk mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat. Terusnya apa? Mewujudkan keadilan. Yang ketiga, menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia, memanusiakan manusia. Ya, saya diperlakukan supaya manusia dengan adanya hukum kita dilindungi. Yang berikutnya yaitu fungsinya, kita akan lihat hukum itu apa? Yaitu alat untuk mengatur tata tertib hubungan masyarakat. Ya, untuk mengatur kita. Yang kedua yaitu sarana mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Ya, supaya kalau tidak ada hukum, coba bayangkan bagaimana menerapkan keadilan. Yang ketiga yaitu penggerak pembangunan, ya, agar pembangunan ini dapat berjalan dengan baik. Ya. Nah, tugas untuk kalian, silahkan kalian buat peta konsep atau mind map-nya tentang penggolongan hukum. Ya, ingat tadi saya berikan tambahan yaitu berdasarkan pribadi yang diaturnya. Silahkan mind map itu dimasukkan. Kalau sudah, silahkan sudah dikerjakan mind map-nya, kumpulkan ke gurumu masing-masing. Terima kasih. Jangan lupa berdoa untuk mengakhiri kegiatan kali ini. Banyak salahnya saya mohon maaf. Ya, silakan kalian yang belum subscribe channel ini silakan di-subscribe, ya. Aktifkan pemberitahuannya agar tidak ketinggalan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.